Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Total 5 keutamaan bagi 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Tadi yang pertama adalah hari-hari yang agung. 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang agung. Kemudian yang kedua, bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari terbaik untuk beramal. Dan ketiga, di dalamnya terdapat hari Arafah, hari yang sangat mulia. Kemudian yang keempat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang menandakan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu bahwasanya di dalamnya terdapat hari raya Idul Adha dan hari kurban. Ya, ini adalah sebuah kemuliaan hari raya umat Islam, salah satu dari 2 hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari raya selain kedua hari raya ini, tidak ada hari raya ketiga. Kalau hari raya pekanan ada hari Jumat, tapi hari raya yang besar sebagaimana hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada yang ketiga, hanya ada 2 hari raya ini. Dan Nabi SAW pernah bersabda menjelaskan kepada kita tentang keutamaan hari raya Idul Adha dan hari kurban. Kata Nabi SAW, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari kurban. Yaumun nahri, hari kurban, hari menyembelih, ya, yaitu pada saat 10 Zulhijjah. Tsumma yaumul qar, kemudian hari al-qar, hari menetap. Apa itu hari menetap? Apa itu yaumul qar? Para ulama menyebutkan bahwasanya yaumul qar adalah hari ke-11 dari bulan Zulhijjah. Ya, ini di luar dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tapi bahkan di sana masih ada kemuliaan. Ya, kan tadi kita sebutkan bulan Zulhijjah sendiri secara keseluruhan adalah bulan yang mulia. Lalu di dalamnya terdapat hari-hari yang juga mulia. Taib, maka di sini secara jelas Nabi SAW sampaikan mengenai keutamaan hari raya Idul Adha atau hari kurban, ya, yang juga menjadi tanda mulianya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, ya, tentu saja masih sangat banyak lagi keutamaan dari bulan dari hari-hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, tapi yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini hanyalah 5. Maka yang kelima, yang terakhir adalah bahwasanya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah terkumpul di dalamnya induk ibadah dan amal ibadah besar lainnya. Ya. Terkumpul di dalamnya induk ibadah, ummahatul ibadah istilahnya. Ya. Apa saja induk ibadah itu tadi? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, walladhi yazharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fih. Dan yang tampak adalah bahwasanya salah satu sebab unggulnya, istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, khususnya pada tanggal 10 Zulhijjah, adalah dikarenakan pada hari tersebut terkumpul ummahatul ibadah, induk-induk ibadah. Ya. Lalu oleh beliau disebutkan apa saja induk ibadah itu tadi. Wahiyas shalah, yaitu salat. Jelas karena dia termasuk rukun Islam. Ya. Wassiyam, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Wassadaqah, bersedekah. Wal hajj, dan ibadah haji. Maka keempat ibadah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah
dinamakan sebagai ummahatul ibadah, induknya ibadah, terkumpul dalam satu momen, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian kata beliau ya menguatkan, wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan tidak bisa kita dapatkan hal serupa pada hari-hari yang lainnya. Ya, karena memang haji ya memiliki waktu-waktu tertentu ya, di bulan Zulhijjah, sehingga keutamaan ini ya benar-benar dimiliki oleh 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya. Ada sholat tadi kita sudah sampaikan dalilnya, puasa kita juga sudah singgung dalilnya. Adapun mengenai sedekah, ya ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia sekaligus istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, mengenai sebuah cerita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memerintahkan para sahabat untuk menahan untuk makan atau mengonsumsi daging kurban, untuk tidak dieksekusi terlebih dahulu. Mengapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunggu orang-orang dari pinggiran Madinah datang untuk menerima sebagian hewan kurban, karena mereka datang dari pinggiran kota, kemudian jalannya juga tidak cepat, ya takutnya kalau langsung dieksekusi nanti kehabisan mereka. Makanya oleh Nabi ditahan. Ya. Selepas mereka sudah sampai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seluruh para sahabatnya, fakulu watasaddaqu waddakhiru, silakan kalian makan, konsumsi, watasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Bagikan ya daging-daging kurban itu tadi kepada mereka yang memerlukan, sehingga ya ini menjadi dalil bahwasanya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah terdapat perintah atau anjuran untuk bersedekah, waddakhiru, dan kalau kalian mau simpan maka silakan simpan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Adapun ibadah besar lainnya ya, yang meskipun tidak termasuk ke dalam induk ibadah, tetapi dia ada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, adalah ibadah sembelihan atau ibadah kurban. Ini adalah amal yang sangat mulia, amal yang luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk melakukannya. Di dalam surat Al-Kautsar ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Ya, ayat yang ketiga. Ayat yang kedua. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan salatlah atau berdoalah kepada Rabbmu dan juga sembelihlah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih ya, hewan kurban. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka merupakan ibadah. Semua yang diperintahkan oleh Allah adalah bernilai ibadah. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita tidak dibenarkan untuk menyembelih untuk selain Allah. Karena menyembelih, aktivitas menyembelih ternyata bernilai ibadah. Karena Allah yang perintahkan wanhar, maka sembelihlah. Sehingga tidak dibenarkan kita untuk menyembelih lalu kita persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita ingin beribadah semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu mengenai salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui oleh kebanyakan sahabat. Di antara pesan tersebut Nabi bersabda, wala'anallahu man dzabaha li ghairillah, dan semoga Allah melaknat mereka yang menyembelih lalu dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, Nabi SAW sampai mendoakan laknat bagi mereka yang menyembelih bagi selain Allah. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah dia tadi serangkaian keutamaan yang dimiliki oleh 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang harapannya bisa memotivasi kita
untuk bersemangat ya memeriahkan, tentu saja dengan tuntunan syariat, memeriahkan hari-hari ini, memenuhinya dengan amal ibadah yang tentu saja dituntun oleh syariat ya, supaya Allah Subhanahu wa taala ya, berkenan mengampuni dosa-dosa kita, berkenan membebaskan kita dari potensi masuk ke dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus mengagungkannya kapanpun dan dimanapun.